kasih untuk malam ini kami boleh bertemu di sini, dan juga ada pokok-pokok doa yang sudah dinaikkan. Biarlah Tuhan mendengar dan mengabulkan semuanya. Saatnya kami mendengar firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menolong kami di dalam mendengar firman, supaya kami bisa memahaminya, mengertinya, menerimanya, dan lebih-lebih melakukannya dalam hidup kami tiap hari. Ampuni dosa dan salah kami, supaya tidak menghalangi berkat firman Tuhan dapat kami peroleh. Tuhan juga menolong sehingga semua peralatan yang kami pakai bisa berfungsi dengan baik untuk mendukung pemberitaan firman. Hamba-Mu juga Tuhan menolong supaya bisa menyampaikan dengan baik dan benar, dijauhkan dari kesalahan bahkan kesesatan. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Ya, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dari seorang perwira yang ada diceritakan dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Bunyinya begini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saudara-saudara, ini satu cerita yang juga ada di dalam Injil yang lain, yakni Injil Lukas. Tapi pada kesempatan ini kita bisa lihat bahwa ini adalah seorang perwira di Kapernaum. Siapa dia sebenarnya? Dia ini pasti adalah orang Romawi, bukan orang Yahudi, karena bangsa Romawi menempatkan di setiap wilayah ada penguasa-penguasa tertentu dari kalangan Romawi untuk mengawasi keamanan di seluruh negara jajahan. Dan karena itu maka perwira ini dia jelas adalah orang Roma yang ditempatkan di Kapernaum untuk menjaga keamanan di sana. Dan dia mempunyai seorang budak atau seorang hamba. Hamba ini terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Dan ketika Yesus ke sana, dia meminta supaya Yesus menyembuhkan perwira hambanya. Nanti kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 7, ada orang-orang yang diutus ke sana, bukan perwira itu yang pergi. Kalau di dalam ayat ini dikatakan perwira itu yang memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh." Dan dia meminta sendiri. Tapi dari versi Lukas, bukan dia yang meminta, tapi hamba-hamba atau orang-orang Yahudi suruhannya yang datang pada Yesus meminta. Itu tidak bertentangan, karena kalau utusan-utusan itu meminta atas permohonan dia, tetap dianggap sebagai dia yang memohon. Sama seperti kalau saya bercerita pada saudara, saya sedang bangun rumah, padahal yang bangun bukan saya, tukang yang bangun. Ya, tapi tetap biarpun tukang yang bangun, karena tukang itu bangun atas permintaan saya, ya dianggap saya membangun. Tukang bangun betul, saya membangun betul. Jadi ada utusan-utusan yang datang pada Yesus benar. Perwira ini juga dikatakan dia meminta itu benar. Nah, sebenarnya kita bisa belajar banyak hal dari perwira ini, tapi dengan waktu yang terbatas saya mungkin hanya menyampaikan 2, kalau tidak 1 saja. Kita mau melihat apa sih yang bisa kita pelajari dari perwira ini. Yang pertama adalah bahwa dia adalah orang yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Dia orang yang punya kepedulian yang tinggi pada orang lain. Sifat peduli dari perwira ini sebenarnya kita sudah bisa lihat di dalam versi Lukas.
Di dalam Lukas pasal 7 ayat yang kelima dibilang begini, sebab dia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Berarti perwira ini orang Roma, tapi dia mengasihi bangsa kita, maksudnya dia mengasihi bangsa Yahudi. Dan dia menanggung pembangunan rumah ibadah kami, maksudnya sinagog-sinagog, itu dia biayai. Berarti perwira ini memang sudah peduli pada orang Yahudi, pada agama Yahudi, rumah ibadah orang Yahudi. Tapi dalam cerita kita, kepeduliannya nampak pada fakta bahwa dia minta Yesus untuk menyembuhkan hambanya atau budaknya. Tadi ayat 5 dan 6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Berarti ini menunjukkan bahwa si perwira dia peduli kepada hambanya. Kata hamba di situ sebenarnya adalah budak, doulos. Maka dia peduli kepada budaknya. Budaknya sakit, dia peduli, dan karenanya dia mengupayakan penyembuhannya melalui permintaan kepada Yesus. Nah, karena itu saudara-saudara, ini menunjukkan kepeduliannya. Tetapi kepeduliannya jauh lebih menonjol kalau kita mengetahui bagaimana gambaran budak pada zaman itu, ya. Bagaimana seorang budak atau seorang hamba pada waktu itu. Budak atau hamba pada masa itu begitu rendah nilainya di mata para tuan. Saya mungkin mau kasih komentar dari Barclay, ya. Budak bukanlah seorang pribadi. Ini gambaran tentang budak pada masa itu. Budak bukanlah seorang pribadi, dia hanya sebuah alat yang hidup. Jadi dianggap barang itu, budak itu. Tapi barangnya hidup. Seorang majikan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Dia dapat memotong telinganya atau menghukum mereka untuk bekerja berat. Misalnya mempekerjakan mereka di ladang dengan dirantai, atau kerja paksa di pabrik. Atau dia dapat menghukum mereka, memukulnya dengan tongkat, cambuk, dan atau gada. Dia bisa memberi tanda di dahi mereka bahwa mereka pencuri atau pelarian, dan pada akhirnya terbukti tidak dapat dibela lagi, dia dapat menyalibkan mereka. Itu budak. Kalau ada budak yang mencuri dan berhasil ditangkap, maka budaknya itu dikasih huruf V di jidatnya. V itu adalah fugitivus, artinya pencuri. Dan dikasih huruf V pakai apa? Kalau saudara lihat di kampung-kampung ada sapi-sapi, orang biasa cap itu ya, pakai besi, ya. Nah, misalnya Esra Soro, maka sapinya ditempel ES, ya. Nah, itu pakai begitu, besi panas, huruf V itu dikasih panas, setelah itu taruh di sini. Maka lu jalan kemana-mana seumur hidup ada V di sini, artinya lu ini pencuri. Tapi sampai pada tahap tertentu, maka seorang budak itu bahkan bisa disalibkan oleh tuannya. Kadang-kadang juga ada budak-budak yang, kan waktu itu tuan-tuan itu biasa punya selir banyak, punya istri banyak. Dan untuk menjaga istri-istri itu ditaruh di satu asrama khusus namanya harem. Untuk menjaga harem itu, maka dikasihlah budak-budak tertentu penjaga harem. Tapi tuannya khawatir, kalau budaknya dikasih jaga ini asrama putri, ini bahaya ini ya. Lama-lama pagar makan tanaman. Supaya aman, maka budak penjaga harem itu dikebiri. Budak yang sudah dapat kebiri itu namanya sida-sida. Jadi kalau kita baca di kisah para saudara, sida-sida dari Ethiopia, coba periksa, pasti sudah dapat kebiri itu. Ya. Jadi artinya seorang tuan bahkan bisa kebiri budaknya kalau dia mau. Maka budak itu sangat tidak dihargai pada masa itu. Barclay juga menceritakan seorang namanya Fedius Polio yang langsung melempar budaknya untuk menjadi makanan binatang buas, hanya karena budaknya menjatuhkan beberapa gelas dan pecah, langsung dibuang jadi makanan binatang buas. Atau bahkan dikatakan bahwa seorang majikan perempuan itu tidak perlu alasan untuk memukul budaknya. Kalau dia tiba-tiba kepengen pukul, tangan gatal, dia lu marisiin dulu ya.
ditempelin dulu satu kali. Ya, tidak perlu alasan. Bahkan ada tuan yang hobi mendengar erangan kesakitan dari budaknya. Jadi kalau dia mau minum kopi sore hari begitu ya, sambil ngopi dia panggil budak satu datang, "Mau tiarap di situ, Algojo tolong cambuk dia." Maka dicambuklah si Mau itu sambil dia minum kopi, menikmati kopi sore. Maka mengerikan sekali, orang tidak menghargai budak. Mari lihat keterangan Barclay lagi. Barclay bilang begini, seorang ahli pertanian Romawi yang bernama Farah menguraikan adanya 3 macam alat pertanian. Ada 3 macam alat pertanian, ya, yang bisa berucap. Yang pertama yang bisa berucap, yang tidak bisa berucap, dan yang bisu. Alat-alat yang bisa berucap termasuk budak-budak. Alat-alat yang tidak bisa berucap terdiri dari lembu dan hewan lainnya. Dan alat-alat yang bisu terdiri dari alat-alat bendawi, pacul, parang, linggis, itu bisu, ya. Tapi itu berarti bahwa budak dikategorikan seperti alat pertanian, ya. Perbedaan antara budak dan hewan atau alat-alat bendawi lainnya hanyalah bahwa budak itu bisa berucap atau berbicara. Budak yang sudah tua atau sakit-sakitan dianggap kelebihan bisa dibuang sedemikian saja oleh majikannya. Jadi kalau budak dirasa, "Lu nih sakit-sakit saja, bikin repot saja, buang saja." Kenapa? Itu barang. Hanya kebetulan barangnya bernapas. Itu budak. Ya, coba mari kita bandingkan dengan 1 Samuel 30 ayat 13. 1 Samuel 30 ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit." Nah, jadi kalau jatuh sakit tuannya tinggalkan saja, buang saja. Itu kan cuma barang. Maka kita bisa melihat bahwa budak itu sangat rendah nilainya di mata para tuan, para majikan pada saat itu. Tapi saudara, kalau perwira ini ternyata budaknya sakit dan menderita, dan dia repot-repot cari Yesus dan memohon kepada Yesus, "Tuhan, tolong hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, tolong sembuhkan dia." Maka ini menunjukkan bahwa perwira ini tidak sama seperti orang lain yang merendahkan budak. Perwira ini sangat peduli dengan hidup budaknya. Dia sangat peduli dengan kesehatan budaknya. Karena itu maka di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya sakitnya si budak itu masalah si budak, bukan masalah si perwira. Tapi sakitnya si budak juga itu bisa di masalah si budak bisa ditambah lagi kalau tuannya memperlakukan dia dengan buruk. Tapi ternyata tuannya si perwira tidak menjadikan masalah budak sebagai masalahnya. Dia tidak menambah masalah budak itu, tapi dia mencari solusi bagi masalah budak itu. Maka di sini sebenarnya kita bisa melihat sebuah kasih yang luar biasa. Sebuah kepedulian yang luar biasa, di mana dia melihat persoalan orang lain sebagai persoalannya. Dia melihat persoalan budaknya sebagai persoalannya, dan karenanya dia mau mencari solusi bagi masalahnya. Ini harus menjadi teladan bagi kita orang Kristen, karena orang Kristen adalah orang yang seharusnya penuh kasih. Kasih tidak boleh hanya kata-kata, kasih tidak boleh hanya nyanyian, kasih tidak boleh hanya puisi, tapi kasih harusnya adalah ditunjukkan melalui kepedulian kita pada orang lain. Di sekitar kita ada banyak orang yang susah, ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang bermasalah, ada banyak orang yang kekurangan, sakit, penyakit, kemiskinan, dan lain sebagainya. Dan kalau memang kita betul-betul adalah orang Kristen yang punya kasih, harusnya kita juga belajar untuk peduli terhadap orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang kekurangan, miskin, dan sebagainya. Sayangnya ada banyak orang yang hidup egois,
Yang penting saya hidup, yang penting saya cukup, yang penting saya aman, yang penting saya sehat. Dan dia tidak mau peduli pada orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Karena itu adik saya mengucapkan satu kalimat seperti ini: jika kamu bukan bagian dari solusi, kamu pasti bagian dari masalah. Ya, apakah kita jadi solusi bagi orang ataukah jadi masalah bagi orang? Paulus menasihati dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah. Orang Kristen terkenal karena ajaran kasihnya. Tapi kasih sekali lagi bukan slogan. Kasih itu bukan teori, bukan nyanyian. Kasih harus ditunjukkan lewat kepedulian terhadap orang lain. Yakobus bilang begini, Yakobus 2:15-16, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Biasa kalau kita doa makan bagaimana? Bapak, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kekurangan, ya. Terus apa yang kita buat setelah itu? Kita tidak pernah buat apa-apa. Ya, kalau kita tidak pernah buat apa-apa, maka sebenarnya kita tidak menjalankan kasih sungguh-sungguh. Ya, marilah belajar dari perwira ini. Kita belajar peduli pada orang lain, belajar peduli terhadap masalah orang lain. Bahkan kadang-kadang sebenarnya ketidakpedulian juga bisa menyebabkan masalah buat diri kita sendiri. Saya baca satu cerita, ada Pak Tani dan ibunya dan istrinya satu hari pulang dari pasar. Begitu pulang dari pasar bawa banyak makanan di kantong plastik di situ. Lalu akhirnya si tikus tertarik dengan banyaknya makanan. Lalu tikus merayap ke kantong-kantong plastik itu. Ternyata tikus masuk kantong plastik, dia kaget karena tikus melihat ada perangkap tikus di situ. Waduh, ini berarti Pak Tani rencana bunuh saya nih, ya. Maka saking takutnya tikus lari lalu dia mulai mencari teman-temannya. Dia ketemu ayam, dia bilang, yam yam yam, tahu tidak bahwa di rumah ini mulai hari ini ada perangkap tikus? Lalu ayam bilang, itu masa lalu, karena itu perangkap tikus bukan perangkap ayam, ya, itu masalahmu. Maka tikus lari ke kambing. Di rumah ini ada perangkap tikus. Kambing bilang, kan perangkap tikus bukan perangkap kambing. Itu urusanmu bukan urusanku. Tikus kalang kabut lagi, lari ke ular, ada perangkap tikus. Ular bilang, itu perangkap untuk kamu bukan untuk saya. Maka dengan ketakutan tikus lari mencari teman yang paling besar, sapi. Pi. Tolong, ini ada perangkap tikus ini, ya. Nah, tapi sapi bilang, itu tidak ada ngaruh bagiku. Kenapa? Itu perangkap kalau saya injak hancur, jadi tidak akan bahaya bagi saya. Maka tikus sedih karena dia dalam bahaya, dalam masalah, tidak ada yang peduli pada dia. Tapi mulai hari itu tikus hati-hati. Perangkap tikus di pasar, dan satu malam tiba-tiba plak, ada yang kena perangkap. Istrinya Pak Tani langsung loncat, lihat apakah tikus tertangkap. Ternyata bukan tikus, tapi ular. Ular kena perangkap, plek, di ekornya. Maka istri petani itu datang mau berusaha untuk menangkap ular itu, tapi ekor ular ini lagi kena perangkap. Ularnya begini-begini, plak, hantam istri petani. Maka terkenalah gigitan ular. Pak Tani kaget karena istrinya digigit ular. Dia bawa hamar dan pukul ularnya, dan ularnya tewas. Tapi istri Pak Tani sudah sakit, demam tinggi, tidak sembuh-sembuh. Lalu tetangga-tetangga bilang, biasanya kalau kena racun ular itu bisa disembuhkan pakai cakar ayam, kalau makan sup cakar ayam. Maka Pak Tani lihat, begitukah? Iya, dia lihat ternyata ayamnya ada. Dia langsung tangkap ayamnya dan potong dan bikin sup ceker ayam.
kasih makan istrinya. Ternyata istrinya tidak sembuh juga. Lalu orang bilang harus bawa ke kota. Harus bawa ke kota. Masuk rumah sakit. Ternyata setelah masuk rumah sakit tidak sembuh juga. Lalu orang usul bahwa biasanya ini harus makan hati kambing. Karena makan hati kambing, Pak Tani sembelih kambingnya dan ambil hatinya, kasih makan istrinya. Tapi ternyata istrinya tidak sembuh. 2 hari kemudian istrinya meninggal. Akhirnya dikuburkan. Berbagai handai tolan datang dari mana-mana. Lalu Pak Tani merasa perlu acara syukuran, maka sapinya disembelih. Maka habis juga, ular habis, ayam habis, kambing habis, sapi habis. Tinggal tikus sendiri meratapi kesendiriannya. Ternyata ketidakpedulian, mereka pikir itu hanya masalah bagi tikus, tapi ternyata masalah bagi semua. Dan semua lewat, hanya tikus yang tetap stabil. Seringkali hidup kita kan begitu, lu masalah lu, untuk urusan lu, bukan urusan saya. Tapi kalau kita orang Kristen yang punya kasih, kita pasti mau peduli dengan orang lain. Belajar dari perwira ini untuk peduli kepada orang lain. Waktu kita habis, jadi amin. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami belajar dari sang perwira ini. Walaupun dia seorang yang besar, seorang yang tinggi, seorang yang berkedudukan tinggi, tapi dia mau peduli dengan budaknya. Budak rendahan yang bahkan dianggap sebagai barang, tapi dia tetap peduli. Dia melihat masalah budaknya sebagai masalahnya dan mencari solusi dari masalah itu. Tolong kami Tuhan supaya belajar peduli dengan orang lain. Mungkin tetangga kami, sesama jemaat, kawan atau keluarga yang sedang berada dalam kesulitan-kesulitan, kekurangan, kemiskinan, problem-problem. Kalau kami mengetahui hal itu Tuhan, tolong supaya kami mau belajar peduli dan mencari solusi bagi orang lain. Biarlah kasih kami bukan hanya teori, kasih kami bukan hanya slogan, tapi kasih kami diwujudkan dengan kepedulian dan bersama mencari solusi bagi problem-problem orang lain. Terima kasih untuk pelajaran firman dari teladan dari seorang perwira ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.